SMP. Oke. Dia mukanya lonjong aja itu. Muka jelek lagi. Saya punya uang kembalikan tuh. 400 juta. Waktu dia jadi Warga uang Solo menolak. permata. Batu Warga merah Solo delima. menolak, Pak. Warga Solo menolak nggak boleh pulang. 400 juta merah delima. Oh iya. Terus apa lagi, Pak? Apa? Diambil oleh Jokowi langsung. 22.000 T. Anda belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda, kantor Pemda situ masuk, begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur, masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga cincinnya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Kata CT, mending buat aku. Tapi ya. bukan nilainya, sebetulnya bukan Nilainya nilainya. etika kebohongannya. Etika, you buat apa you bawa langsung lari? Ketemu sampai sekarang dia maling, belum nggak kasih. Saya udah minta kasih kembali cincin. Bukan nilai ya, bukan nilai. Hah? Iya, Joko punya bapak, nenek, moyang semua. Bukan nilai. Ini bukan Bulan nilai balik tanya. cincin, tapi kebohongannya. Cincin itu siapa yang ambil, Pak Jokowi? Jokowi yang ambil. Berarti maling berarti kalau nggak Ya. bayar, maling. Tapi ini bukan Hari ini nilainya. Bapak minta supaya bisa ketemu Jokowi. Bisa. Bisa. Kalau bisa, boleh. Nah, bilang Bapak di sini. Kalau bisa saya ketemu di gitu. dalam sini, Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Cincin Saya tidak kembalikan. takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kau. Udah. Hah? Apa lagi? Mau lagi? Udah hati-hatilah masa depan keluarga kamu. Jangan sampai atau azabnya datang. Ada dua tempat Allah kirimkan di sini di dunia seperti akhirat. Ada jahanam, ada surga. Hati-hati, pilihlah sendiri. Pak Tua, Bapak ini bagaikan pahlawan kesiangan loh. Kalau misalkan memang iya Pak Jokowi itu ngambil cincin Anda yang seharga 400 juta, kenapa baru sekarang laporannya? Setelah Pak Jokowi sudah 2 periode baru sekarang koar-koarnya. Ini kelihatan sekali nih, Bapak ini punya niat gak bener nih. Apabila seandainya Bapak Jokowi benar melakukan itu, kenapa Bapak koar-koarnya di jalan? Kenapa tidak ke pihak hukum ya? Laporkanlah, ada tempatnya kok Pak, bukannya koar-koar seperti itu. Mentang-mentang Pak Jokowi sekarang banyak di demo pemakzulan. Jadi Bapak ini ambil kesempatan di saat lagi heboh-heboh seperti ini, muncullah Bapak dengan narasi seperti itu. Agar orang-orang itu terhasut, agar orang-orang itu jadi ikut membenci, agar orang-orang itu keluarlah opini-opini yang bermacam-macam tentang Pak Jokowi. Aduh, malu lah Pak sama peci ya, sama jenggot maksudnya. Bapak ini loh kayak agamis banget, tapi perkataannya tuh benar-benar tidak mencerminkan orang yang agamis gitu ya. Selain itu juga Bapak sudah menghina Pak Jokowi ya. Bilang Pak Jokowi jelek, wajah lonjong. Pak, kalau misalkan Bapak punya masalah, gak usah bawa fisiknya Pak ya. Mending Bapak laporkan saja apabila benar tuduhan Bapak itu ya. Dan Ujang juga heran sekali nih pemirsa ya sama aparat di negeri ini. Kenapa orang seperti ini dibiarkan gitu? Apa dibiarkan berkeliaran gitu loh. Ini udah parah banget ini ya. Tuduhannya udah parah banget ini. Dan kekesalan ini juga sama. Netizen juga mengungkapkan kekesalannya dengan berbagai tanggapan yang berbeda-beda pemirsa. Berikut videonya. Presiden Jokowi membawa kabur cincin senilai 400 juta. Itulah info dari mereka. Tapi di video ini kita melihat bahwa mereka itu misi dalam meminta Jokowi untuk mengembalikan cincin seharga 4 juta itu dibarengin dengan hina-hinaan. Yaitu berupa yang mengatakan muka lonjong, muka jelek. Ada juga mengatakan dia bukan presiden, ada yang mengatakan tukang sapu, ada juga mengatakan maling. Tapi saya percaya,
sangat-sangat percaya siapapun yang menghina beliau, Presiden Joko Widodo, tidak akan pernah dilaporkan. Dan kalian sangat-sangat beruntung. Saya cuma mau mengingatkan sedikit, Pak. 2005 sampai 2012 beliau ada di Solo menjabat sebagai wali kota. 2012 sampai 2014 beliau sebagai gubernur ada di Jakarta. 2014 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan siapapun harus mengakui dia. Kalau dia warga negara Indonesia harus mengakui. Siapapun, tidak terkecuali. Karena itu dilakukan melalui proses demokrasi di pemungutan suara. Tolong diperjelas lagi misi. Apa misi kalian? Salam Agal Waras. Bapak, siapapun itu kamu, yang jelas kita sama-sama rakyat ya. Pak Jokowi itu sudah 10 tahun menjabat, ya kan? Dan Anda bilang itu sebelum jadi gubernur. Kenapa baru sekarang pakai kamu jelek-jelekan Pak Presiden kami ya? Dan masa jabatannya sebentar lagi itu udah mau selesai. Kenapa baru sekarang? Ya, kenapa nggak dulu-dulu? Waktu Anda kehilangan. Lucu banget ya. Lucu banget. Nggak masuk logika, ya. Aneh. Kalau orang mau menjatuhkan jangan sekarang, dari dulu dong. Dulu dong. Bukan sekarang. Parah. Udah tua, mukanya jelek, omongannya jelek pula. Kau pikir dengan ngomong seperti itu masyarakat Indonesia bakal percaya? Apa iya sekelas presiden bawa kabur cincin harga 400 juta yang kejadiannya katanya sudah lumayan lama, tapi sekarang baru dikeluarkan, digembor-gemborkan? Kayak tidak masuk di akal. Sungguh-sungguh di luar nurul. Ya, tidak masuk di akal fikri. Ya. Heran aku dengan kalian-kalian ini. Apalah salah Pak Jokowi sama kalian ini? Apalah yang buat kalian ini benci sama Pak Jokowi yang notabene pemimpin kita, presiden kita? Apalah salah Pak Jokowi sama kalian ini? Hah? Kok sampai segitunya kalian ini? Apa salah Pak Jokowi sama kalian? Hah? Udah aja. Pak Tua, kau usah ngata-ngatain orang jelek. Mukamu tuh juga jelek. Kau nggak ganteng, jadi nggak usah kau ngata-ngatain orang jelek. Ya, jelek-jelek gitu. Ya, itu presiden 2 periode. Kau sudah jelek, nggak jadi apa-apa. Jadinya cuman biang rusuh aja. Masih mending Pak Jokowi kau katain jelek, tapi Pak Jokowi terkenal, dihormati pemimpin-pemimpin dunia. Lah kau udah jelek, omongannya jelek. Astagfirullahaladzim. Tak kasih tahu ya Pak Tua, jangan sekali-kali buat masalah sama orang baik. Karena ketika kalian mencari masalah dengan orang baik sama orang baik, itu lawannya itu bukan manusia lagi, tapi lawannya itu langsung Tuhan. Ingat, jangan sekali-kali cari masalah dengan orang baik. Kalian nggak bakal menang, ya, karena tandingan kalian bukan manusia tapi langsung Tuhan, ya. Katanya udah kenal lama, tapi Pak Jokowi udah mulai dari wali kota sampai gubernur dan sekarang udah menjadi presiden, menjabat 2 periode dan udah mau habis. Baru kau ngomong bahwa Pak Jokowi pernah ngambil merah delima darimu yang bernilai 400 juta dan gak bayar. Bayangin aja, kok bisa seberani itu gitu loh. Ketika udah jadi presiden baru dia minta. Dari dulu kemana lo? Kemana aja Bapak? Apa dari dulu belum ada yang ngasih angpau? Salah. Tahu dari dulu belum ada yang berani ngasih berapa gitu, wani piro. Sekarang udah ada yang biayain, baru koar-koar. Berani banget ya, hoax. keterlaluan ya hoaxnya. Astaga. Bapak yang berpeci, yang terhormat dan ibu-ibu,
Rasanya ini pengen ketawa ya, kalau mau menjatuhkan Pak Jokowi itu sangat tidak logika kalian ini. Masalah dan harga merah delima itu bukan hanya 400 juta loh, kalau memang itu asli. Kalau orang kolektor asli itu harganya lebih dari triliunan miliaran. Dan Bapak ini aku rasakan tahu, Pak Jokowi kan orang terkenal, orang nomor 1 di negara Indonesia. Kalaupun dia membawa kabur cincin Bapak, kan bisa konfirmasi datang ke Istana Negara. Atau kalau Bapak bilang katanya tahu mebelnya Pak Jokowi seluruh Jawa, kenapa nggak datangin keluarganya apa gimana? Kenapa harus bercocok di publik? Itu kan kelihatan banget kalau Bapak itu sirik dan ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Paham? Di sini saya tidak ingin cuma rasanya mukanya lonjong katanya. Mukamu aja pas-pasan lo Pak Tua. Gak sadar. Udah bau tanah, menghina orang. Kalau ada urusan sama orang itu, cukuplah kalian aja yang tahu Pak Tua. Gak usah diumbar sana sini. Bikin dosa aja kok Pak Tua. Sesama muslim maupun satu agama pun kalian, gak ada kasih apa di hatimu itu. Di otakmu itu kayaknya mau ini aja ya. Taubatlah Pak Tua sebelum mati. Kena siksa kubur kau nanti. Ini harus ditindaklanjuti, dibuktikan secara hukum di pengadilan. Ini saya rakyat yang menuntut. Jika Pak Jokowi maling cincin senilai 400 juta harus diadili. Tetapi juga harus adil. Orang-orang yang mengatakan Pak Jokowi jelek, mukanya kotak kayak tukang sapu, bukan presiden, kemudian mengatakan beliau itu maling, itu juga diadili. Harus adil keduanya. Teman-teman, bagi yang bisa ngetak aparat hukum, lawyer, atau penegak hukum lainnya, tak. Ayo kawal ini sampai selesai. Kasih tahu yang kenal Masya Allah ya. Itu jenggot sama peci buat apa? Buat pajangan ya. Lo orang mainnya sih ngomong enak banget ya. Muka lonjong, jelek. Enak banget lo ngomong. Ya itu presiden gue. Lu kalau ada masalah boleh, tapi gak usah bawa-bawa fisik. Ya, lu viralin nih kayak gini nggak apa-apa, tapi tolong ini mah mulut lu tuh lebih tertata dikit kata-katanya. Gak usah body shaming. Itu buat apa jenggot? Jenggot. Mudah-mudahan viral ya. Terus ini udah viral nih, ya. Harusnya lu bisa keciduk nih, ya. Permasalahannya selesai. Tapi tolong jangan bawa-bawa fisik. Yang ntar lu keciduk, masuk rumah sakit. Salah. Mohon izin Pak Kiai, saya izin setik ngomong Pak Kiai. Pak, merah delima Bapak diambil Pak Jokowi katanya, yang mukanya lonjong. Nggak boleh kayak gitu Pak. Bapak lagi duduk katanya di Menteng ya, diambil katanya merah delima sama Pak Jokowi. Pak, presiden keluar itu nggak biasa kayak orang suami istri keluar sendiri Pak. Nggak sembarangan keluar. Presiden itu pasti dikawal Pak, banyak pengawalnya. Apalagi ini ke Menteng, ngambil merah delima Bapak. Bikin malu-maluin aja Pak. Kepala mah dipeciin tapi mulutnya kayak gitu Pak. Bukti itu harus jelas. Bapak ini ngomong katanya Pak Jokowi ambil cincin batu merah delima yang harga 400 juta bawa kabur. Terus dia menghina Pak Jokowi, bilang muka lonjong. Sadar Pak, sadar. Udah tua Pak, udah tua. Keluarkan kata-kata tuh yang baik, biar kami anak-anak muda ini juga ikut contoh yang baik. Kenapa Pak? Sakit hati sama Pak Jokowi. Hei, Pak Jokowi presiden nomor 1 yang terbaik. Presiden yang paling terbaik tuh Pak Jokowi. Kami di Papua senang sama Pak Jokowi. Saya kok buram sekali lihat hina-hina Pak Jokowi sampai begitu. Cobakah ada video lanjutannya? Pas di saat dapat tangkap baru mukanya ngenyes-ngenyes menangis minta maaf.
Aduh, sakit hatimu dalam ya Pak. Kasihan sih Bapak ini. Atau pengen viral? Lucu. Sudah tua, omong-omongannya tidak pernah dijaga. Yang itu ibu-ibu lagi tuh. Katanya warga Solo tolak Jokowi. Bibirmu Solo. Emosi deh saya, emosi. Pertanyaan anak SD, Pak. Pak, selama ini Bapak di mana? Baru sembuh dari stroke, atau baru sembuh dari lupa ingatan, atau baru bangun dari mati suri? Pak Jokowi masih hidup. Kenapa baru sekarang Bapak mempermasalahkan berlian yang 400 juta baru muncul, yang harganya kata Bapak tidak jadi masalah itu? Terus Pak, saya mau ingatkan Pak, Bapak masih berada di bawah kepemimpinan seorang yang Bapak sebut sebagai tukang sapu. Apa nggak malu Pak? 2 periode dan ini masa jabatan terakhirnya. Cukup lama loh Pak, 2 periode. Bapak kemana aja? Bapak sudah menikmati hasil kerja Pak Jokowi. Salah satunya, Bapak bisa berusaha bekerja hidup di negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang yang kata Bapak tukang sapu. Kalau saya jadi Bapak, saya ambil tanah, taplokin nih ke muka supaya tidak malu. Satu lagi Pak, Bapak berbicara tentang surga dan neraka. Apa sudah pantas Bapak berbicara tentang surga dan neraka? Coba Pak, pakai. Apa begini orang yang pantas berbicara tentang surga dan neraka? Oke Pak, salam akal sehat. 400 juta Mira delima enggak tuh? Aduh, ada aja orang-orang stres sekarang nih. Emang kayaknya lagi butuh Pak Purnomo ini. Seru jemput nih orang-orang stres kayak begini nih. Lagian 400 juta Pak Jokowi duitnya banyak kalau dia mau. 400 juta mah kecil kali. Nggak perlu Pak Jokowi deh, anak-anaknya aja deh. Kayak Kaesang, kayak Gibran, kayak Kahiyang. Duitnya banyak. Lagian udah mau masa baktinya udah mau habis baru diungkit-ungkit. Ijazah palsu lah. Sekarang batu akik, kalau besok apa lagi? Aduh. Ya, seperti itulah tanggapan dari netizen. Kadang lucu gitu ya, memang lucu sekali ini Bapak satu ini ya, pakai peci, pakai gamis, agamis banget ya dari penampilannya. Kenapa baru sekarang Pak ya keluar-keluarnya dengan narasi Bapak yang bilang bahwa Pak Jokowi sudah mengambil cincin Bapak yang seharga 400 juta ya. Cincin merah delima apalah itu ya, mungkin permatanya merah delima atau gimana kayak itu. Tapi kenapa tidak ke tempatnya Pak gitu? Kenapa keluar-keluar di jalan gitu? Jadi Bapak ini kesannya kayak memang
tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak ya. Dan tak hanya itu, Bapak juga di sini sudah menghina Pak Jokowi dengan ngata-ngatain Pak Jokowi jelek, wajah lonjong, terus bukan presiden melainkan seorang tukang nyapu. Terus ditambah ada 2 ibu-ibu di sana yang ikut cekikikan ketawa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya teman di bidang hukum, tolong kasih tahu temennya, tolong bantu agar Bapak ini segera ditangkap. Jangan dibiarin berkeliaran seperti ini, karena ini sudah penghinaan, ini sudah pencemaran nama baik, nih benar-benar luar biasa sekali, ini keterlaluan. Tapi Masya Allah luar biasanya Pak Jokowi itu ya, sedari dulu kejadian seperti ini itu sudah sering ya, yang menghina ini sudah sering dan menjadi makanan sehari-harinya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang seperti ini. Kadang saya sebagai rakyat yang mencintai Pak Jokowi, gregetnya minta ampun. Dibuat Pak Jokowi, Pak tolong kali ini yang ini tolong ditangkap Pak, karena ini sudah keterlaluan sekali Pak. Rakyat ikut sakit hati Pak dengan penghinaan seperti ini. Ya mungkin sekian, terima kasih kepada kalian teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.